Hari ini kita ngomongin soal topik yang sebenarnya berat banget. Jadi istilahnya sebenarnya udah overuse, banyak banget dipakai, tapi sebenarnya bahasannya bahasan berat gitu ya. Saya udah lama banget pengen bahas ini, tapi karena berat, mikir-mikir dulu karena ini membutuhkan kemampuan namanya metacognition. Metacognition itu adalah kemampuan berpikir tentang bagaimana manusia berpikir gitu ya, kompleks gitu ya. Tapi ngomongin consumer centric ini sebenarnya ini kan terminologi yang bermakna banget gitu, tapi seringkali berakhir klisenya. Kenapa? Karena semua bisnis nggak ada lah yang bilang bahwa saya nggak consumer centric gitu ya, semuanya mau. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak pebisnis yang pada akhirnya mempraktekkan consumer centricity ini tadi gitu. Kita kebanyakan sibuk dengan memikirkan apa yang brand harus katakan ketimbang apa yang menarik untuk konsumen untuk didengarkan gitu ya. Jadi kita bilang ini konsumen suka, padahal enggak gitu loh, belum tentu konsumen tuh nggak suka itu. Kita dari perspektifnya brand aja, makanya terus kita ngomongnya begitu gitu loh. Jadi menjadi consumer centric itu emang susah banget gitu ya, karena kita di satu sisi harus mengerti mereka, tapi di sisi lain kita juga punya tugas untuk ngejual brand kita gitu. Jadi kita harus cari interseksinya di mana sih ini, ngambil angle-nya dari mana sehingga buat konsumen menarik, buat brand juga relevan gitu. Nah, ada satu tokoh marketing dunia namanya Howard Gosage namanya gitu ya. Dia bilang nobody reads advertising, people read what interests them, and sometimes it's an ad gitu kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada yang suka ngelihat iklan gitu lah. Orang cuma suka melihat atau membaca sesuatu yang menarik buat mereka. Kadang-kadang itu iklan. Artinya nggak ada iklan yang disukain. Yang disukain itu adalah sesuatu yang menarik buat mereka. Walaupun itu bisa dalam bentuk iklan. So pertanyaannya gimana bikin iklan kita menarik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin consumer centric, ngomongin marketing, positioning, itu kan selalu berdasar terhadap berdasar pada yang namanya consumer insight. Kita cari intersection. Kalau ada dua buletan gitu ya. Buletan pertama itu adalah apa yang konsumen tertarik, yang menarik buat konsumen. Buletan yang satu adalah apa yang matters buat brand. Interseksinya tadi, overlapnya itu tadi, itu area yang harapannya jadi consumer centric, artinya menarik buat mereka dan menarik buat brand. Nah, susah banget karena kita seringkali terjebak di area produk. Kita berasumsi bahwa konsumen itu suka sama produk kita, jadi mereka pasti akan cari gitu, mereka akan didorong feature itu doang yang mereka mau denger. Padahal enggak, konsumen itu seringkali tidak tertarik sama feature. Konsumen tuh macam-macam, ada yang namanya buyer in needs gitu ya, buyer yang memang yang lagi butuh, mereka akan dengerin feature gitu ya. Tapi justru sebagian besar konsumen itu sebenarnya tidak dalam posisi butuh. Nah, itu yang harus di-convert untuk di-create demand-nya. Balik lagi, tugas marketing adalah creating demand, bukan capturing demand. Sehingga cara kita memarketingkan diri harusnya adalah untuk meng-create demand, bukan nangkepin orang-orang yang demand-nya udah. Itu tugasnya sales gitu loh. Nah, ini yang suka bisnismen kebalik. Kalau tugasnya adalah ngomongin feature dan lain sebagainya, itu tugasnya sales gitu ya. Bukan berarti marketing gak boleh ngomong feature, tapi bukan itu yang utama. Tugasnya marketing adalah cari intersection tadi gitu kan. So kalau kita ngambil contoh gitu ya, karena ya ngomongin soal insight ini banyak banget yang ngerasa saya tahu insight kok, saya selalu bikin iklan, bikin marketing message itu selalu berdasarkan kepada consumer insight. Kenyataannya mohon maaf enggak gitu ya. Kalau diminta gali insight gitu ya, contoh misalnya kalau kita ambil contoh Nike, banyak mungkin yang akan naruh Nike itu consumer insight-nya apa? Nike itu consumer insight-nya adalah orang butuh sepatu olahraga yang nyaman dan modis sehingga enak dilihat dan saya bisa olahraga dengan nyaman. Mungkin begitu ya, kita abaikan dulu iklannya. Tapi kalau suruh ngegali, banyak yang insight-nya itu gitu ya. Kalau misalnya Rinso gimana? Rinso itu orang mungkin nebaknya orang butuh deterjen yang powerful sehingga nyuci lebih gampang gitu ya. Terus satu lagi Satu lagi mungkin kita ambil Dove, sabun Dove gitu ya. Itu mungkin insight-nya kalau ditanya apa, orang kebanyakan akan bilang mungkin wanita itu butuh pengen jadi cantik, butuh kulit yang putih, halus, mulus gitu ya, dan moisturizer-nya Dove ini bisa masuk nih, ngomongnya kayak gitu. Itu dianggap insight. Buat saya itu bukan insight gitu. Itu ada di level ya nggak salah gitu ya, itu nggak salah. Jadi kalau kita bilang itu, kita akan responnya
ya bener sih gitu ya, tapi benernya gitu ya bener sih ya kayak gitu ya, jadi agak-agak masih gitu. Itu bukan insight gitu, itu cuma consumer explicit cold fact, jadi fakta yang dingin aja tentang konsumen yang memang itu bener, itu saya nggak bilang salah, tapi itu bukan insight. Insight itu sesuatu yang jauh lebih dalam itu gitu loh. Ini adalah tentang implicit, tacit, warm gitu. Jadi apa ya, implicit itu kan ya implisit tahu ya, tacit itu yang tidak terucapkan, yang hangat yang bikin kita langsung wah ini dia nih gitu loh. Jadi kalau kita cuma ngomong apa namanya ya bener sih gitu, itu bukan insight. Berarti insight itu sesuatu yang bilang ini nih, ini bener banget nih gitu, yang kita sendiri secara spontan langsung tertrigger, langsung wah ini nih kita bisa dapetin gitu. Dan susahnya adalah rumusannya susah gitu, karena kita bisa bedain, kita bisa tiba-tiba berekspresi sesemangat itu, nah ini dia nih dapet nih bisa gitu ya, tapi kita nggak tahu apa yang bikin gitu. Nah ini yang kita mau bahas gitu. So insight itu ada di level sesuatu yang mungkin menyelesaikan tekanan atau kegelisahan atau obsesi yang belum tersampaikan ya, yang nggak pernah tersampaikan tapi matters dan mendominasi pikirannya konsumen tadi gitu kan. Bahasa Inggrisnya tuh mungkin orang bilang kalau di agensi suka ngomong what keeps you awake at night, apa yang bikin lu terbangun malam hari, yang lo kebangun terus mikirin aduh ini, nah itu insight biasanya gitu kan. Walaupun nggak harus literally kayak begitu ya, banyak hal-hal yang nggak bikin kita bangun tapi itu juga bisa insight gitu. Tapi udah jelas bukan di area yang iya sih bener tapi ya bukan yang itu gitu kan. Nah so ini adalah sesuatu yang udah terpendam dan ganggu pikiran kita, tapi belum ada solusinya gitu, yang kayak apa ya, aduh ini harus diselesaikan tapi enggak, dan bisa jadi kita nggak mikir gitu karena udah terpendam lama gitu ya, jadi kita karena nggak punya solusinya ya sudah. So biasanya ketika ngomongin insight biasanya ada kata tapi, jadi consumer insight statement itu biasanya bla 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 tapi bla 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 bla, selalu ada tapinya, ada dissonance-nya gitu ya. Kita mau sesuatu tapi nggak bisa karena apa, kita mau A tapi apa, jadi kurang lebih rumusannya kurang lebih kayak gitu. So kalau ngomongin balik lagi, kalau Nike tadi bilangnya banyak orang yang berpikir consumer insight-nya Nike adalah nyaman, modis untuk olahraga, sebenarnya apa gitu kan? Sebenarnya adalah insight-nya adalah semua orang tuh punya impian untuk jadi atlet gitu ya, tapi kita punya self-limiting mindset, ada tapinya gitu ya. Buktinya apa? Buktinya kita lihat semua orang yang berolahraga itu mengimpersonate idolanya, atau sebagian besar lah, nggak semuanya. Anak kecil main bola pakai jersey Ronaldo gitu ya, terus habis itu ketika ngambil tendangan bebas dia kakinya agak kebuka, ke Ronaldo kan begitu ya, kakinya kebuka nggak rapat gitu ya, terus ngelihatnya kayaknya serius banget, kayak ngeker, seolah-olah kita bisa kontrol bolanya datang kemana gitu ya. Ya Ronaldo bisa ya, tapi kita mungkin belum gitu ya. Terus begitu gol, terus habis itu kita lari, terus ngerayain yang persis kayak Ronaldo gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya impersonating, itu sebenarnya obsesi yang tersimpan, yang kita pengen jadi atlet gitu loh. Tapi seringkali kita nggak pede, kita ngerasa bahwa siapa sih saya bukan Ronaldo gitu. Basket juga sama, saya bukan Kobe Bryant atau segala macamnya. Jadi that's why makanya brand purpose-nya si Nike adalah to unleash the athlete in you, artinya melepaskan atlet yang ada di dalam kita yang dari kemarin terkungkung. Karena insight-nya tadi bahwa orang pengen jadi atlet, cuma kita punya self-limiting mindset, itu baru insight gitu ya. Selanjutnya dan nih menariknya adalah ini bukan masalah, insight itu bukan masalah feature. Insight itu lebih dari feature. Ini tentang spirit, ini tentang memuaskan impian gitu ya. Ini tentang bikin orang mau do something, mewujudkan obsesi dan lain sebagainya. Contoh yang kedua Rinso tadi bilangnya ya biar nyucinya gampang lah gitu ya. Benar sih, soal nyuci itu memang tentang gimana caranya nyucinya gampang, karena punya kandungan untuk membersihkan noda membandel kan selalu dibilang gitu ya. Tapi harus ditarik lebih personal dan emosional gitu ya. Insight-nya adalah ibu-ibu ini, banyak ibu-ibu sadar bahwa salah satu pakaian yang sering kotor itu adalah pakaian anak-anak. Dan mereka tahu bahwa anak-anak bajunya kotor karena mereka bermain, mereka bereksplorasi. Dan secara culture di berbagai negara across the world gitu ya, eksplorasi ini selalu dikaitkan dengan kepintaran, dengan rasa ingin tahu, dengan belajar dan sebagainya. Tapi mereka juga mikir gitu kan, kalau kotor susah nyucinya gitu kan, dan susah banget. Jadi padahal kotor ini yang bikin ini konsekuensinya anak-anak belajar gitu kan, sehingga mereka ngerasa bersalah kalau misalnya anak-anak disuruh berhenti gitu ya, cuma gara-gara
ya mama nih susah nih bersihinnya gitu kan. That's why makanya keluarlah brand purpose-nya adalah, atau brand communication-nya adalah kotor itu baik gitu kan. Bukan cuma sekedar fungsi, tapi membangun emotional goal dengan fungsi ini, bikin ibu-ibu ini bisa terus punya dream untuk bikin anak-anak ini belajar gitu kan, dengan cara eksplorasi. Nggak usah khawatir kotoran nanti ibu sama Rinso yang beresin kan, kurang lebih gitu. Yang ketiga kita ngomongin soal DAF gitu ya. Ketika wanita pengen yang ngomongin sabun selalu ngomong gitu ya, kulit putih, halus, mulus, segala macam. Semua wanita pengen cantik gitu ya. Tapi banyak yang dalam tanda kutip sadar diri bahwa ada stereotype yang beredar di masyarakat bahwa cantik itu ya kayak begitu gitu kan, putih, mulus dan sebagainya. Dan ya saya nggak bisa gitu, karena memang udah tone warna kulitnya begitu, memang tampangnya saya nggak tirus dan lain sebagainya, sehingga susah. Jadi mau pakai sabun apapun sebenarnya nggak akan jadi masuk ke kategori cantik dengan stereotype itu gitu ya. So instead of over promising dengan ngejanjiin cantik gitu ya, tapi tidak bisa deliver karena problemnya bukan karena sabun ini tidak bisa, tapi karena stereotype-nya ini, standarnya itu yang berbeda. That's why makanya si DAF ini mendorong message bahwa semua orang itu cantik apapun kondisi kita gitu ya. Jadi balik lagi ngomongin soal aspirasi universal, cantik tapi empowering gitu kan, nggak ada hubungan dengan feature sebenarnya gitu ya, tapi ada messenger effect. Artinya ketika brand atau orang ngomongin sesuatu yang bagus dan menginspirasi kita, maka kita pun jadi punya keterikatan terhadap brand atau orang itu sendiri gitu. Jadi balik lagi, consumer insight itu bukan sekedar fakta dingin yang iya bener sih gitu ya, tapi ini lebih dalam, personal, emosional, hangat, memberi memberi harapan gitu ya. Nah gimana dapetinnya? Ini kompleks banget nih, part kompleksnya. Jawaban simpelnya adalah empati. Kita harus melatih empati. Adanya di mana? Di otak. That's why makanya kita harus berempati terhadap otaknya orang. Nah kalau ngomongin di otak tuh ada dua. Ada conscious, ya bukan otak sih sebenarnya, cara berpikir kita. Ada conscious, ada subconscious ya. Conscious itu sadar, subconscious itu bawah sadar. Conscious itu dipakai untuk manual customization gitu. Jadi ngitung-ngitung yang rumit. Contohnya rumus matematika yang kompleks. Nggak ada database, kita ngitung satu-satu. Itu conscious. Subconscious itu sebenarnya untuk ngelakuin kerjaan-kerjaan yang otomatis yang ada database-nya. Contoh misalnya nyetir mobil ketika udah bisa gitu ya. Itu subconscious yang ambil. Nah, conscious ini memproses stimulus dari luar. Apapun message yang kita sampaikan, conscious itu memproses gitu, dan dia juga ngecek ke dalam. Ke dalam tuh ke subconscious. Lu punya database-nya enggak? Kalau punya database, terus ternyata ini database-nya udah ada, dioper sama conscious. Nih lo yang jalanin aja ya. Si subconscious-nya yang jalanin secara otomatis, termasuk nyetir mobil dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika enggak gitu ya, diproses sendiri sama si conscious, dan conscious ini secara bandwidth itu tidak sebesar subconscious. That's why makanya dia tidak bisa multitask. Dia harus harus ngerjain satu-satu gitu. Ketika nggak ada database yang sama persis, otak juga si conscious ini berusaha untuk kerjasama sama subconscious. Database-nya lu nggak ada, gue butuh mikir. Tapi yuk deh, contoh rumus matematika ya, soal matematika yang kompleks kan sebenarnya ada rumus-rumus dasar yang database-nya udah ada, tapi begitu ditaruh di konteks berbeda, dia harus ngitung manual satu-satu. Tapi ada rumus-rumus yang sudah tersimpan yang bisa dipakai di sana. Nah, kombinasi ini sinergi ini yang membuat menyerap kita menjadi konsentrasi banget gitu ya. Dan ketika ini terjadi nggak bisa dialihkan. Artinya ketika conscious dan subconscious sudah kerja bareng, itulah yang tidak bisa dialihkan gitu kan. Contohnya misalnya selain matematika tadi adalah misalnya kalau kita patah hati gitu ya. Orang yang patah hati itu nggak bisa mikir. Kenapa? Karena consciousnya mikirin gitu ya. Tapi si subconscious itu juga terus ngasih gambaran, ini lu akan menderita banget lu patah hati, tadi padahal hidupnya udah enak, lu udah happy banget dan sebagainya. Dan itu terus di-feed sama subconscious sehingga conscious kita kekunci terus gitu. Nah kalau soal matematika tadi masih bisa diganggu karena stimulusnya dari luar, dan kita mengakses si conscious ini, mengakses subconscious itu cuma buat make rumus-rumus yang relevan. Tapi kalau ini enggak, ini dari putusnya itu kejadian dari luar, tapi subconscious yang manas-manasin, dalam tanda kutip manas-manasin conscious ini tadi. Rumit ya, lumayan ribet ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, kita juga sering kali baca buku gitu ya, lembar demi lembar dilihat gitu ya. Nah, ketika kita baca buku kan sebenarnya kita proses ngebacanya itu subconscious. Karena ketika ngomong buku gitu ya, BUKU, kita udah nggak baca satu, udah tersimpan di subconscious kita, BUKU itu dibaca buku. Jadi yang memproses itu sebenarnya subconscious, tapi untuk merangkai semuanya itu conscious yang bermain. Sehingga kita sering banget baca buku lembar demi lembar dibalik,
tapi nggak ada yang masuk ke kepala. Tuh sampai udah berapa halaman kita mikir, dari tadi gue baca apa ya, kok pesannya gue nggak dapet ya. Itu tadi, itu biasanya kenapa itu terjadi, karena waktu lagi baca subconsciousnya yang bandwidthnya gede, dia bisa multitask, dia bisa tetap baca sambil sebenarnya dia ngedorong pikiran lain ke si conscious, sehingga consciousnya mikirin hal lain yang bukan dari buku tapi dari hal lain gitu, sehingga itu terganggu gitu ya. Nah itu tadi, nah insight itu ada di level tadi. Insight adalah ketika kita men-trigger sesuatu yang relevan banget sama si subconscious, sehingga subconsciousnya ngedorong ke conscious, consciousnya mikirin dengan trigger yang diciptakan dari luar, tapi yang ngebanjirin informasinya itu subconscious. Jadi insight itu harus masuk di level sana untuk abis itu bikin orang, wah ini penting banget. Kalau udah 2 level itu bekerja dan subconscious ini yang ngedorong terus informasi, itu biasanya powerful sekali gitu ya. Susah banget dialihkan gitu ya. Kalau cold fact itu cuma consciousnya doang gitu kan. Consciousnya kita mikir tapi ya udah habis itu udah. Jadi kalau tadi ngomongin cari sepatu yang modis dan nyaman, iya bener sih. Tapi udah di database kita nggak punya gambaran kita nggak nyaman pakai sepatu atau nggak modis gitu loh. Itu tadi. Tapi ketika ngomongin soal jadi atlet, itu ada hal terpendam yang wah iya keren juga ya kalau bisa gini dan sebagainya. Jadi untuk bisa masuk ke insight, untuk bisa dapetin insight, kita harus tahu gimana caranya bisa mengakses ke subconscious ini. Biasanya ngelibatin emosional, personal gitu ya, pain atau pleasure itu biasanya terlibat di sana karena subconscious itu tentang survival gitu ya, dan yang paling penting kita juga harus latihan berempati gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan bilang ada orang yang hear, dia mendengar tapi dia tidak listen, dia tidak, ya kalau bahasa Indonesia sama-sama dengar gitu, tapi beda. Hear itu ya gue denger gitu, tapi gue tidak mendengarkan gitu. Jadi bukan cuma tahu dan ngerti, tapi ngerasain. Itu rumusnya untuk dapetin insight gitu ya. Indikatornya banyak untuk melatih empati tadi. Contohnya kalau saya dulu suka kalau interview orang, apalagi buat orang research, saya tanya gitu, kamu tipe orang yang kalau zaman dulu itu, zaman sekolah itu suka dicurhatin nggak? Orang-orang yang suka dicurhat, karena kita tahu kan kadang-kadang, aduh kok enaknya curhat ke dia ya, gue kok nyaman ya, walaupun responnya juga mungkin gak beda jauh sama yang satu lagi, tapi gesture-nya, empatinya tuh tetap bisa dirasain. So empati itu penting banget untuk kita bisa ngegali si insight itu tadi gitu kan. Nah orang marketing, orang branding itu harus ngerti orang. Kalau mereka nggak ngerti orang, nggak ngebangun empati, mereka nggak akan bisa nemuin consumer insight, dan kalau nggak bisa nemuin consumer insight, nggak bisa ngerjain marketing dengan branding dengan benar.